ngeliatnya mungkin penyelesaiannya kayak, oh ini orang nggak akan ada masalah karena mereka sama-sama asertif nih, sama-sama kalau ada masalah langsung dibicarakan. Iya. Toh sebenarnya dia aja juga suka lari dari masalah sih kalau Enggak menurut sih. aku. Iya, menurut aku iya. Hmm. Menurut aku. Halo. Halo. Halo semuanya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ngapain ya? Kita ngobrol kali ya. Ya, kita Sudah cerita ngobrol. kali ya. Tapi sebelum itu kayaknya kita kenalan dulu ya, karena ini kayaknya Betul. episode pertama kita. Betul sekali. Oke teman-teman, kenalin. Halo, kenalin namaku Osi Livia. Biasanya dipanggilnya Osi. Udah. Terus aku tinggalnya sekarang di Jogja. Oke. Kayak gitu. Halo. Aku Yuman Amir, biasa dipanggil Yuman. Gitu ya. Kok jadi Yuman? Iyalah, Yuman ya. Tinggalnya juga di Jogja ya sekarang. Tuh guys, jadi kita tuh sebenarnya pasangan yang katanya dibilangnya cukup ideal ya, karena Iya. cuman gara-gara apa namanya, kita dari sama-sama alumni psikologi gitu ya, alumni S1-nya psikologi, terus kayak yang oh ini kalau anak-anak psikologi ini pasti nggak ada konflik nih, atau mungkin apa ya, kayaknya mulus-mulus aja ini hidupnya gitu ya. Banyak yang mikir kayak gitu ya. Ya, yang mikir kayak gitu banyak banget, padahal ya enggak juga. Nggak juga, tetap namanya manusia ya. Secara teori mungkin tahu gitu ya, tapi kan nggak gampang buat mengimplementasikan itu. Ya aktualnya kan beda juga ya, banyak problem yang ada gitu kan. Iya, nggak mungkin happy aja gitu. Iya. Terus kayak misalnya orang bilang kalau lagi punya pasangan gitu kan, kita nggak boleh silent treatment gitu ya. Terus apa lagi, nggak boleh apa sih, harus asertif kayak gitu. Tapi pada kenyataannya nggak bisa juga, sulit gitu ya ternyata buat. Karena apa tuh sulitnya? Sulit karena kadang kan perasaan tuh lebih berat ya. Kadang kan kita merasa lebih kerasa, misal sedih banget nih sampai nggak bisa asertif kayak gitu. Terus kayak karena udah marah banget, udahlah daripada aku mengungkapkan terus aku marah-marah teriak-teriak, mending aku diem aja kayak ini gitu. Sekalian curhat ya guys ya. Kayak gitu. Oke. Terus kalau kayak gitu gimana dong? Ya udah, kita berantem lah. Oh, berantem. Iyalah. Berarti enggak ada penyelesaian itu? Ya ada, cuman kan bukan kayak orang-orang yang melihatnya mungkin penyelesaiannya kayak, oh ini orang nggak akan ada masalah karena mereka sama-sama asertif nih, sama-sama kalau ada masalah langsung dibicarakan. Iya. Sebenarnya dia aja juga suka lari dari masalah sih kalau menurut aku. Iya, menurut aku iya. Menurut aku. Soalnya itu ada dua guys. Apanya? Jadi yang satu kalau ada masalah ya lari, yang satu hadapi. Ya mungkin pada saat itu kondisinya akan lebih baik lari gitu. Ya iya, tapi kan kadang ya itu perbedaan persepsi kan. Karena satu masalah aku pengennya ayo diselesaikan sekarang, tapi di sisi lain dia malah lari gitu kan, kayak bahas yang lain lah apalah. Tapi mungkin di suatu ketika juga pernah juga aku yang pengen ntar aku mau istirahat dulu gitu, tapi dia yang maksa buat kenapa gitu kan. Tapi kalau misalnya maksudnya kalau misalnya lari itu kan kemungkinan ada juga kan permasalahan yang lain dan numpuk gitu ya kan, mungkin lagi jadi banyak tekanan lain ya, yang ini tunda dulu ya kan, selesaikan yang permasalahan yang satu dulu. Oke. Alibi sih tapi ya udahlah ya. Oke. Guys. Terus kita mau ngobrol apa lagi ya? Tapi sekarang kita di mana nih? Kita lagi di apa sih tadi namanya, Tankaman ya. Tankaman Natural Park gitu tulisannya kayak gitu. Di daerah Kaliurang. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau main ke sini boleh, karena tempatnya cukup rindang, syahdu dan apalagi view-nya ya, view-nya Merapi. Bisa lihat juga hijau-hijaunya ya. Mungkin teman-teman yang udah stres, penat gitu, coba deh ke sini gitu ya. Buat mengambil jeda sebentar gitu ya, kayak gitu. View-nya yang paling bagus sih, jadi menghadap ke Merapi satu, kemudian yang kedua menghadap ke Punyanya. Iya, Punya Kali Kuning. Jadi ada jembatan gitu ya. Jembatan bagus sih.
Dan kalau misalnya mau open trip juga bisa ya. Maksudnya dari Tankaman turun ke Plunyon gitu. Kita belum pernah ya. Tapi untuk sekarang kayaknya belum buka ya. Buka. Oh lagi buka. Tapi pagi ya. Pagi sekali ya. Dia ada tanggal-tanggalnya gitu loh. Oh. Jadi nggak setiap hari ada apa namanya open trip buat jalan-jalan gitu. Jadi harus daftar gitu. Oke. Tadi aku lihatnya sih di TikToknya ya, di TikToknya Tankaman. Mungkin nanti teman-teman bisa coba cari sendiri kalau ada yang pengen open trip. Oke. Menarik sih. Tempatnya. Kita ngobrolin apa? Sekarang kesibukannya ngapain, Mbak? Kenapa ya mancing-mancing emosi kan gitu? Ya kan tanya kan, sibukannya ngapain gitu? Sibukannya sekarang masih kuliah. Oh ya, lanjut lagi berarti? Ya masih lanjut lagi kuliah lagi. Ngambil apa fokusnya? Aku ngambil lifespan namanya teman-teman. Lifespan itu ngapain tuh? Kalau di bahasa Indonesiain tentang perkembangan manusia. Jadi bagian ilmu psikologi tapi belajarnya lebih spesifik ke tentang perkembangan manusia ya, dari kandungan, bayi, anak-anak, remaja sampai akhirnya nanti di lansia juga gitu. Lebih ke belajarnya ke mungkin kalau psikologi banyak belajar juga terkait gimana ya nyembuhin orang yang udah depresi, kecemasan, psikosomatis dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau perspektifnya lifespan itu lebih ke kebanyakannya aku merasanya lebih ke faktor protektifnya gitu. Jadi preventifnya gitu kan. Jadi kita bisa ayo kita cegah lah, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Fokusnya kemana sih? Maksudnya fokusnya ke orang dewasa atau ke remaja atau ke gimana sih? Kalau di kuliah ya fokusnya semuanya dong, dari anak-anak sampai di lansia. Cuman memang kalau aku kan di UGM, kalau di UGM sendiri memang lebih banyak fokusnya di anak-anak kayak gitu. Oh, lebih banyak fokusnya ke anak-anak. Sekarang udah jalan berapa semester? Sekarang sudah jalan 2 semester ya. Belum. Bentar lagi berarti ya guys ya. Pressure ya, salah satu orang yang suka pressure. Bentar lagi ya. Kayak gitu contohnya. Berarti kalau di lifespan itu belajar soal ini juga perkembangan khususnya anak, emosi, sosial gitu ya? Oh iya. Kalau mau dilihat kan perkembangan dibagi 4 ya. Kalau di psikologi biasanya perkembangan fisik, habis itu perkembangan kognitif, sosial, emosional. Berarti di lifespan itu semuanya dibahas ya? Gitu ya? Iya, kita bahas perkembangannya manusia-manusia ini, dan pembahasannya pun nggak berdasarkan satu teori doang gitu ya. Jadi banyak dari teorinya siapalah, Piaget lah misal, atau yang lain, perkembangan apa. Dan memang tidak bisa kita hanya memakai satu sudut pandang teori gitu, karena ya teori ada plus minusnya juga kan. Ada yang ini lebih bagus, ini lebih kurang bagus. Itu pun sebenarnya kan persepsi kita ya mengatakan itu baik atau jeleknya. Jadi ya tergantung keyakinan kita juga teori mana yang paling menurut kita paling oke lah kayak gitu. Oke. Tadi itu menarik sih kalau misalnya bahas emosi-emosi gitu kan. Kenapa? Soalnya kan kayak misalnya kalau itu bisa diajarkan dari awal kan lebih baik tuh kepada orang-orang gitu. Iya betul. Ya, tapi aku kemarin apalagi orang-orang yang mau melanjutkan ke kehidupan berkeluarga. Oh iya betul. Karena memang masalah emosi itu paling nggak tahu sih menurut pribadi kayak masalah yang sangat mendasar sekali ya, karena ya itu kuncinya kita tuh bagaimana kita meregulasi emosi kan sebenarnya. Kita nggak akan bisa komunikasi asertif kalau emosinya sendiri nggak bisa stabil gitu ya. Maksudnya kita kan kalau lagi marah pasti menggebu-gebu gitu kan. Tapi kan banyak faktornya tuh. Kalau maksudnya kalau marah tuh bukan hanya soal orang ini gangguin ini, itu kan bukan soal itu aja, tapi kan banyak faktor tuh. Iya, ya itu kadang yang susah diregulasi nih, kayak misal nih kayak dia nih misal tiba-tiba pulang gitu kan dari kerja tiba-tiba marah gitu kan. Sebenarnya marahnya bukan ke kita loh. Karena mungkin dia capek di tempat kerja, terus mungkin habis dimarahin bos atau lain-lain. Tapi marah karena dia nggak punya kesanggupan diri untuk melawan bosnya di kantor, akhirnya dia melampiaskannya di rumah gitu kan. Jadi kayak perasaan dilampiaskan di tembok deh. Masa
Ya sebenarnya nggak pernah sih, karena kebetulan kita LDM juga, jadi kayak yang nggak pernah sih aku lihat dia pulang kantor gitu kan, nggak pernah ya. Jadi kayak nggak pernah gitu. Cuman itu ibaratnya kayak gitu, banyak kan soalnya mungkin kasus-kasus di rumah tangga yang aku tuh juga capek di rumah, tapi malah pulang-pulang suaminya membawa amarah dan amarahnya ditujukan kepada istrinya, padahal sebenarnya belum tentu marahnya itu karena istrinya, tapi marahnya karena kerjaannya gitu ya. Kerjaannya sudah menumpuk-numpuk, tapi dia nggak punya kemampuan diri untuk melawan itu di kantornya, dan akhirnya emosi kan tetap harus disalurkan ya. Jadi menyalurkannya akhirnya ke istrinya gitu. Istrinya sama-sama capek. Ya udah deh, selesai. Berantem. Tuh, banyak sih ya kasus-kasus kayak tapi gitu. Kira-kira kalau dari Mbak Usi gimana sih? Maksudnya meregulasi ya. Hal-hal itu gitu, emosi. Gitu. Biar ya tau lah, misalnya dia pulang capek terus melampiaskannya dengan apa gitu kan. Nah, terus gimana respon yang bagus itu loh? Responnya perempuannya apa respon laki-lakinya? Respon ya kan dia marah, dia tidak bisa merespon apa-apa dong. Bisa. Maksudnya dia punya kapabilitas untuk mengatur emosinya sendiri sebenarnya. Iya betul, tapi kan terkadang kalau sudah kayak emosi sekali nih, kan dia tidak bisa mengatur. Bisa. Yang maksudnya tanpa kepikiran dia langsung ceplos-ceplos gitu kan. Makanya sebelum akhirnya kamu menumpuk emosinya, kamu udah sadar, oh kalau aku lagi emosi aku harusnya seperti ini, supaya ketika emosinya muncul sudah terbiasa untuk melakukan itu. Pertanyaannya kalau misalnya dia tidak sadar gitu, dia tidak bisa meregulasi itu, nah bagaimana maksudnya belajar menerima, orang yang menerima itu loh sekarang ya aku akan menjawab pertanyaan itu, tapi aku tidak setuju ya dengan maksudnya kenapa harus orang lain yang menerima. Yang bisa kita atur adalah kita sendiri, diri kita sendiri. Nggak boleh dong kamu kayak ya udah aku udah terlanjur marah nih, ya harusnya kamu yang nerima aku. Nggak bisa dong kamu ngatur-ngatur orang lain. Tapi kan bisa saja dia menerima gitu kan. Bisa, tapi dalam sudut pandang kita berpikir, kita harus berpikir bahwa kita yang harus ngatur diri kita sendiri, karena kita nggak bisa ngubah orang lain gitu. Iya. Nggak bisa dong kamu bilang ya udah aku kan emang lagi marah kayak gitu, harusnya kamu ngertiin dong. Ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa dong, harusnya kamu yang oh ya aku lagi marah, berarti aku harus mengungkapkannya dengan cara yang lebih baik gitu. Misalnya ketika mau masuk rumah, kamu self talk dulu sendiri gitu ya. Mungkin kalau naik motor atau naik mobil di jalan boleh, atau mungkin di luar rumah juga boleh. Ada beberapa orang yang kayak punya satu benda sebenarnya, misal apa kayak pot kayak apa kayak yang ketika dia pulang dia bilang oke, aku taruh dulu masalahku, amarahku dan lain-lain yang ada di kantor itu aku titip dulu ya di sini kayak gitu. Sebenarnya itu cuma simbolisasi ya, cuman itu ngefek ternyata. Aku taruh dulu di sini amarahku, capekku, kerjaku, semua masalahku yang ada di kantor itu aku taruh sini dulu, besok pagi aku kesini aku ambil lagi. Jadi ketika masuk udah perasaannya sudah netral ya, yang emosi yang hadir adalah emosi yang benar-benar ingin kamu sampaikan kepada istrimu gitu, bukan emosi yang sebenarnya ingin kamu sampaikan ke si bosmu itu, tapi kamu nggak berdaya untuk menyampaikan itu. Berarti harus menyediakan ruang gitu ya untuk disampaikan gitu. Iya, itu kan sebenarnya simbolisasi ya, nggak harus ada bendanya sih, lebih ke apa ya, self talk ke diri sendiri juga boleh, kayak oke, ini aku udah di rumah, kondisinya sudah berbeda, berarti ini saatnya aku juga harus menaruh dulu nih beban-beban yang ada, pekerjaan yang ada di kantor gitu. Ini udah beda situasinya kayak gitu. Jangan sampai tercampur aduk mana urusan kantor dan mana urusan di rumah tangga gitu kan ya. Itu karena minum guys, namanya susu jahe, punya tangan juga, enak juga. Di endorse ya. Enggak sih. Oh iya. Terus usia pernikahan berapa lama? Ya kan tanya. Ya sebenarnya tanya ke diriku sendiri juga itu loh. Ya udah jawab aja sendiri. Berapa? Coba kita tes ya guys, berapa usia pernikahan? Kurang 2 bulan setahun ya guys. Kurang 2 bulan setahun, kurang 2 bulan kan ini masuk September ya. Ya kurang 2 bulan lagi usia pernikahannya setahun gitu. Nah sama setahun ini kira-kira permasalahan yang paling besar apa sih? Selain LDR ya, masalahnya kan kita LDR ya.
Ya udah dijawab ya. Oh iya. Nah. Soalnya kita LDR guys. Jadi aku bekerja di lain pulau, lain provinsi. Kemudian Mbak Usi bekerja di Jogja gitu. Kenapa Mas memilih LDM Mas? Hah? Kenapa? Ya bukan karena pilihan ya, bukan. Itu pilihan bukan. Mas. Hidup itu pilihan. Iya betul, hidup itu pilihan. Tapi rezekinya alhamdulillah dapatnya di situ gitu, ya kan. Sembari ya mungkin mencari melihat yang lain gitu kan. Tapi untuk sementara rezekinya di situ. Nah, fun fact guys, sebenarnya dia bukan orang Jawa ya. Itu juga menjadi masalah sebenarnya kadang. Aku kalau ngomong Jawa dia nggak ngerti, dia ngomong bahasanya dia aku juga nggak ngerti. Jadi kalau dia di rumahku dia ngangong kayak kayak dia bingung mau bilang apa karena di keluarga aku semuanya pakai bahasa Jawa. Dan tapi guys, maksudnya kadang aku ngerti gitu, maksudnya ngomong apa tapi untuk mengkomunikasikan aja itu nggak bisa gitu. Tapi aku paham gitu kan, aku paham. Oh iya, ini maksud yang diomongkan apa gitu. Aku paham. Tapi untuk mengomongkan kembali dengan menggunakan bahasa Jawa itu yang kadang sulit guys. Nah itu guys. Sebenarnya hal itu sama terjadi ke aku ketika aku bertemu dengan keluarganya dia. Pernah juga tuh suatu ketika mamanya dia nasihatin aku, tapi aku kayak diam aja gitu. Sampai kakaknya dia bilang pasti nggak paham ya gitu. Memang nggak paham gitu, bukan karena kenapa, cuman emang terlalu cepat, terus bahasanya beda, jadi kayak nge-freeze gitu loh, kayak ini ngomong apa sih gitu kan sebenarnya. Jadi kayak ya itu juga menjadi kendala juga sih sebenarnya, cuman nggak sampai detik ini alhamdulillah nggak belum pernah ya yang nyampe stres, maksudnya nyampe berantem banget cuman gara-gara komunikasi. Iya enggak sih. Enggak sih. Soalnya kadang juga kalau misalnya diomongkan pakai bahasa Jawa, kadang Bosi juga translate gitu kan. Kadang kalau misalnya diomongkan pakai bahasa Ambon gitu dia ya. Dia nggak translate. Translate guys. Translate guys. Maksudnya bukan translate satu kata ya, tapi maksudnya apa gitu, pembicaraannya itu apa gitu. Nah itu yang disampaikan. Nggak translate satu kata gitu. Gitu. Nah, ini bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Jadinya kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia, guys. Aduh. Jadi gitu sih, guys. Apa namanya? Tapi aku pengen ini sih. Pengen nyampein juga terkait perbedaan budaya ini. Mungkin kalau aku yang sangat terasa tuh sekarang belum terlalu banyak yang terasa banget sih. Cuman terkait aku baru tahu kalau ternyata orang-orang Ambon, orang-orang Maluku mungkin ya, dia sangat WOE sekali gitu ya. Apa tuh WOE? Sangat word of affirmation banget gitu. Kita kira wow gitu. Oke. Teman-temannya dia kan juga sesama laki-laki itu juga, aduh sayangnya kangen rindu ya. Iya, memang gitu. Betul sih. Ngomong apalah kayak gitu, sudah peluk-peluk gitu kan, kayak beta kangen nih, bukan kangen sih, tapi bilang apa gitu. Beta rindu. Kayak gitu beta kan. rindu, aduh sayang mama. Kapan balik gitu kan? Iya, kayak gitu. Tapi memang betul sih guys, memang betul. Maksudnya apa ya, kata-kata itu menjadi ini ya, simbol rasa sayang gitu. Kalau di Maluku sendiri ya. Mungkin bedanya itu ya. Iya, dan aku nggak tahu sih di Jogja gimana ya. Tapi kan aku sebenarnya nggak Jogja banget ya. Orang tua aku dari Banyuwangi. Aku bukan tipe yang WOE ya. Apalagi mungkin di keluarga aku juga tidak terbiasa mengungkapkan rasa kasih sayang itu dengan perkataan gitu kan. Lebih ke perilaku. Jadi kayak kalau kamu sakit ya dirawat, atau kalau kamu butuh apa ya tiba-tiba ada di rumah kayak gitu. Bukan yang kayak kata-kata manis, kata-kata yang menenangkan dan lain-lain, itu nggak pernah aku dapetin kayak gitu. Jadi aku udah terbiasa untuk tidak mendapatkan itu. Dan aku melihat kayak dia sangat WOE sekali ya ternyata. Dan itu ke bawah gitu kan, maksudnya dari budaya itu ke bawah sampai ke kehidupanku sekarang gitu kan. Iya, bagaimana kata-kata itu dia berpengaruh gitu kan, kata-kata indah dan lain sebagainya itu berpengaruh gitu. Sebenarnya aku nggak masalah ya ketika dia mengungkapkan itu ke aku ya udah kan, kayak ya terima aja gitu. Yang sulit adalah jadinya dia menghadapkan yang sama kan.
Oke. Nah aku merasa kamu mengharapkan hal yang sama kayak harus dikit-dikit ya apresiasi, misal dikit-dikit harus ya emang psikologis banget sih ya, tapi ya tapi jujur aku nggak butuh apresiasi ya guys ya. Kayak misalnya minta harus ada dorongan, harus didukung. Ya kalau didukung itu pasti ya. Tapi guys, harus ya. menggunakannya tuh kata-kata gitu. Sedangkan aku tuh lebih suka mendukung dengan hal-hal action gitu ya. Ya udah ya dibantuin gitu, bukan yang didorong kamu bisa, kamu pasti bisa gitu tuh. Ternyata aku bukan orang yang kayak gitu, walaupun sekarang pun mulai belajar untuk melakukan hal itu ya kayak gitu. Karena ya itu ternyata hal yang sepele, tapi kemarin aku sempat merasa kayak gitu kayak oh kayak gini ya, ternyata beda gitu. Berarti ya memang harus saling berkompromi kan kayak gitu. Aku pun kadang merasa dia kayak, karena dia sangat BOE, kayak kadang aku merasa ini kamu ngomong doang kayak gitu, kayak mana actionnya nih kayak gitu. Kayak gitu sih, itu bedanya. Tapi itu betul-betul dapat meningkatkan apa performansi guys. Apanya? Kata-kata guys. Itu sangat meningkatkan semangat dan daya juang guys. Pokoknya apa ya, apalagi kalau misalnya kata-katanya disusun sebaik mungkin ya kan, seindah mungkin ya kan, mantap guys. Ya mungkin itu apa ya, karena aku juga sih suka berpuisi ya. Nah jadinya kata-kata itu yang membuat kehidupan lebih menyenangkan. Ya betul. Terus sih. Oke. Udah. Apa lagi nih? Jadi mungkin ke depan kita akan banyak sharing ya. Ya, tapi mungkin kalau yang ini kan masih ya sama sih. Dulu gitu ya, kan. Perkenalan dulu. Siapa gitu ya. Ya, kayak gitu. Nanti ke depan bakal lebih sering sih, maksudnya banyak sharing terkait dengan apapun. Ya, keseharian. Ya, apapun lah yang bisa di-sharing ngalor gitu ngidul lah. Ya ngalor kan? Ngidul. Kalau orang Jawa bilangnya ngalor ngidul gitu kan, artinya ngomong ke sana kemari gitu. Ya udah nggak apa-apa diomongin, selagi mungkin bisa mendapat bisa memberikan insight mungkin gitu ya. Kalau enggak ya sudah, mungkin bisa menjadi entertain gitu ya, bisa menjadi hiburan kayak gitu. Fun fact mungkin aku tuh habis S1, aku wisuda S1 tuh Agustus ya. Oktober aku nikah. Jadi kalau orang bilang aku termasuk nikah muda, padahal menurutku ya mungkin iya di kalangan sekarang, tapi sebenarnya enggak juga. Kalau misalnya di kota mungkin iya ya nikah muda, tapi kalau misalnya di pedesaan udah mungkin itu udah berlaku guys. Itu juga yang menjadi sangat berbeda sih. Aku kan dari Banyuwangi ya. Kalau di sini di Jogja aku dibilangnya apa sih yang membuat kamu tuh memutuskan menikah muda gitu. Kok orang tuamu memperbolehkan kamu nikah muda sih kayak gitu kan. Sedangkan ketika aku pulang ke Banyuwangi, teman-temanku tuh semuanya udah nikah gitu kan. Kapan nikah? Bukan sih, nggak pernah ditanyain kayak gitu sih. Cuman kayak aku jadi merasa kalau teman-temanku yang di sini merasa aku nikah muda, sedangkan di sana aku tuh udah kayak menjadi orang yang ideal gitu loh untuk menikah di umurku yang sekarang gitu ya. Bahkan ada mungkin temanku yang belum menikah di usiaku yang sama seperti aku sekarang, malah jadi tekanan sosial gitu, kayak pressure gitu loh, kayak kapan ini umur sudah segini kok belum nikah gitu kan. Gitu kan, padahal umurnya sama biasa ya kayak gitu ya. Iya, kayak aku lokasinya di sini aku bilang wah kamu nikah muda. Kalau di sana kamu di mana kayak biasanya emang udah jalur hidupmu tuh harusnya udah nikah kayak gitu loh. Tapi ya enggak apa-apa lah ya guys. Maksudnya dimaklumi lah ya. Maksudnya perbedaan itu. Ya. Nanti ke depan ini akan jadi pertanyaan juga. Ketika sudah nikah nanti akan jadi pertanyaan juga, kapan? Kapan? Itu sih guys. Kapan ya kan? Lagi kan udah mau jalan setahun ya. Ya tapi semoga ya guys, doakan saja semoga dapat rezekinya ya guys ya. Tapi kadang malah yang menanyakan itu kan orang-orang terdekat ya kadang. Ribet banget ya kayak. Dan menjelaskan itu juga
sebenarnya puyeng. Iya, Gitu ya. karena kayak memang berbeda kan value orang-orang. Maksudnya kita sebagai generasi aku Gen Z ya maksudnya ya. Aku Gen Z juga. Kamu milenial. Oh, aku milenial ya. Oke. Itu tuh kayak perspektif hidupnya, value hidupnya, pemikirannya itu udah beda kan sama apalagi mungkin sama orang tua aku masih muda padahal sebenarnya. Cuman kita punya perbedaan gitu kayak mungkin sekarang kita belum punya anak tapi aku sudah merasa ada perbedaan nanti pola pengasuhan dan lain-lain itu sangat-sangat bakal berbeda sih gitu ya. Nah itu salah satu hal juga yang sampai sekarang Mbak Osi itu mengambil pen guys. Kenapa? Ya bisa belajar gitu kan bagaimana bersama anak itu kan. Ya, itu guys. Jadi. Jadi kalau misalnya guys mau konsultasi boleh juga. Promosi ya jadi. Boleh juga ke Mbak Osi ya. Mumpung masih gratis guys. Emang gratis? Masih gratis guys. Untuk yang nonton ini gratis guys. Ya nggak apa-apa kan sebagian dari apa promo. Oke. Oke mungkin itu dulu kali ya episode pada di sini pagi hari ini. Nanti kita sambung di episode lain. Mungkin nanti kita nggak akan di sini lagi sih, nggak tahu di mana. Ya, mungkin kita akan mencari tempat yang lain gitu guys. Kalau di sini mungkin di mana ya? Apa ya namanya tadi? Ya nanti kalau teman di sini Tankaman. Oke guys. Sekian dulu ya untuk episode kali ini. Kita berjumpa di next episode ya, guys. Bye bye. Dadah. Thank you.